Saya share screen, mana share screen ya Pak? Memang jadi share screen saya share screen aja. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan pertama kalau kita setelah menginstal Visual Studio 2015 ya. Tampilannya di sini hitam karena saya pilih tema dark. Kalau misalnya ada yang pilih tampilan tema blue, maka di sini akan ada warna seperti biru langit. Kemudian kalau ada kalian pilih yang tipe light, berarti kebanyakan putih. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah di sini ada menu, ya. Tampilannya di sini ada menu, ada file, edit, view, debug, kemudian apa ini? Theme, tools, arsitektur, test, analyze, Windows, dan help. Ini adalah kelompok menu. Di bawah menu ini ada icon-icon, maka ini disebut toolbar. Ya, di sebelah bawahnya lagi ada toolbox. Beda toolbox sama toolbar. Kalau toolbar itu berisi icon-icon yang kita pakai di lingkungan Microsoft Visual Studio, tapi kalau toolbox itu icon-icon yang nantinya kita pakai di dalam program. Kita ikutin aja dulu ya, karena kalian belum ada yang install di sini di ruangan ini. Kalau yang di rumah mungkin ada yang sudah install. Ini penjelasannya. Kemudian di sebelah kanan itu ada Solution Explorer, ya, bagian Solution Explorer. Jadi program-program yang kita buat ini terdaftar, terlist di sebelah kanan. Oke, next. Nah, kita akan coba membuat aplikasi baru. Caranya adalah dengan ada dua cara, sebenarnya ada tiga cara ya. Cara yang pertama tadi dari menu file, kemudian klik new. Di new itu nanti keluar menu lagi, ada project, ada Windows site, ada website, ada segala macam. Kita pilih yang project. Nah, kita membuat project baru tentunya dengan mengklik file new project. Atau cara kedua, di tampilan di sebelah kanan, di gambar sebelah kanan itu ada di bawah tombol start itu ada new project. Atau dengan cara yang ketiga, itu tekan Ctrl Shift N. Kelihatan ya? Tekan tombol Ctrl Shift N. Kelihatan ya? Nanti kita akan coba praktekkan. Ini sini saya cuma tampilkan PowerPoint dulu. Setelah kita klik tadi membuka project baru, nanti dia akan ada tampilan seperti ini. Yang di rumah silahkan ikuti bagi yang sudah install ya. Kemudian di sini ada new project, tampilan jendelanya. Kita pilih Visual C, ya. Karena Visual C, karena di sini di Visual Studio ini bahasa pemrogramannya banyak. Ada Visual Basic, ada Visual C, ada JavaScript, ya, ada Python dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan Visual C Sharp, ya. Kemudian di sebelah kanannya kita pilih Console Application dulu. Console Application, nanti kedepannya kita pakai yang Windows Form Application, tapi sekarang kita pakai dulu yang Console Application yang untuk program sederhana. Di bawahnya dia akan otomatis terisi Console Application 1. Kemudian di bawahnya itu lokasi penyimpanan filenya, karena nanti kalau kita simpan. Di bawahnya lagi ada Solution Name, nama solutionnya. Jadi project kita itu bernama Solution Name ya. Jadi nama filenya nanti SLN atau Solution Name. Nah, Solution Name nanti ada di Solution Explorer tadi. Masih ingat ya tadi slide sebelumnya ada Solution Explorer. Setelah kita klik OK, ya. Setelah kita klik OK, nanti tampilannya akan terbuka seperti ini. Nah, langsung berisi kotak merah di sebelah kiri, itu langsung terbuat aplikasinya seperti itu. Langsung ada kode program seperti itu. Jadi kode program ini tampilan default dari kita membuka console applications. Ya. Nah, di tempat itulah nanti kita menulis kode program. Bisa dipahami ya? Yang kotak di sebelah kanan
Itu kotak properti namanya. Ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan pakai kotak properti itu, saya jelaskan di sekarang supaya nanti pada saat saya bilang cari di kotak properti, berarti kalian sudah tahu lokasinya di sebelah kanan bawah. Bisa dipahami ya? Kursornya nggak gerak. Kalau di sini gerak. Pindah ke sini ada. Hah? Ya di situ. Ya di sini nggak ada. Pindah sebelah sini. Oh iya. Oh ini ya. Ini Solution Explorer. Kalau yang ini tempat penulisan kode. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Iya, silakan gabung. Silakan gabung. Waalaikumsalam. Silakan gabung aja ya. Duduk aja nggak masalah. Nanti kita ulang lagi. Silakan aja. Sebenarnya nggak boleh salaman ya. Silakan. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini bagaimana menulis program kita yang pertama kali. Kan tadi sudah tertulis seperti ini ya. Ada sistem bla 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 ya, sistem collection. Ini secara default ada di Microsoft Visual Studio. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita bisa membuat program ini tanpa pakai Visual Studio. Tapi dengan adanya Visual Studio kita dibantu. Kita sudah ada ini semua. Ya. Kita lihat bagaimana membuat programnya. Nanti di dalam sini kita tuliskan kode programnya, satu baris dulu. Oke, di situ menulis programnya di dalam situ. Saya buat console.writeLearn. Console.writeLearn. Dalam kurung, kelihatan nggak? Nanti kita buka ya. Nanti kita buka. Nah, di sini setelah ini saya jalankan, saya klik tombol start, maka saya klik tombol start ya. Maka nanti begitu dijalankan dia akan tampil tulisan Hello World. Saya ulang ya. Di sini, nah, di sini tulisannya nggak bisa scroll ya. Oh sorry. Mana dia? Nah ini ya. Di sini tadi ya. Nah, di sini ada tulisan console.writeLearn Hello World. Cuma kita tambahkan ini. Jadi kita menambahkan perintah atau statement console.writeLearn, artinya kita mau menuliskan Hello World ini ke dalam tampilan. Ini adalah pelajaran kita yang pertama. Bagaimana sih kita menginstruksikan supaya komputer menampilkan tulisan Hello World. Sorry, itu belum selesai. Hasilnya nanti seperti apa? Jadi udah kita jalankan di start. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Akan ada tampilan seperti ini. Nanti saya pause dulu ya. Tunggu beberapa saat, tergantung kecepatan komputernya ya. Nah, mulai tampil. Nah, nanti dia akan ada jendela hitam seperti ini. Muncul tulisan Hello World. Kelihatan ya? Jadi fungsi dari tulisan kita tadi, console.writeLearn, itu menulis Hello World. Gampang ya? Bisa dipahami ya? Mudah ya? Gampang karena belum ada apa-apanya ini, masih kulitnya doang. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu dia langsung hilang tulisannya. Kenapa? Karena kita hanya suruh dia menampilkan. Habis itu dia hilang. Supaya dia tetap ada, kita tambahkan. Seperti ini. Ya, kita tambahkan. Tadi kan console.writeLearn Hello World ya. Kita bandingkan. Ini pada saat kita baru ngebuka, belum kita tambahin apa-apa. Di sini yang sudah kita tambahin. Berarti di sini ada bedanya di sini ya. Ada console.writeLearn Hello World. Hello World-nya dibatasi, diapit oleh tanda petik 2. Itu menandakan bahwa dia Hello World itu adalah
string atau teks. Kemudian selalu diakhiri dengan tanda apa kalau bahasa Inggrisnya ini? Subscribe ya. Semikolon, semikolon, titik koma. Jadi setiap baris perintah yang kita masukkan di bahasa C# itu harus diakhiri dengan C#, dengan semikolon, titik koma. Jadi kalau tidak ada titik komanya nanti ada pesan error. Kalau tidak ada kutip satu, jadi dia juga akan ada pesan error. Nah, untuk tampilan hello world-nya tadi agak bertahan lama, kita tambahkan console.write press any key to exit. Nah, ini biasanya banyak di program ya. Silakan tekan sembarang tombol untuk melanjutkan. Nah, inilah program yang dituliskan. Jadi console.write press any key to exit. Kemudian console.readkey dia membaca tombol apapun. Setelah ini baru dia akan hilang. Ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ada tambahan seperti ini, tapi tampilan jendela ini tidak akan keluar sebelum kita tekan salah satu tombol. Jadi bisa dipahami ya. Jadi yang pertama tadi untuk menampilkan hello world. Yang kedua, untuk membuat tampilan ini menunggu instruksi kita. Bisa dipahami ya, masih muda ya. Masih muda. Gampang Pak, pemrograman ini asik. Kemudian, sudah install? Belum? Ini. Silakan dibuka, nanti kita langsung praktek. Nah, saya akan analisa. Kita perhatikan statementnya. Tadi di sini tulisannya hello world ya. Kemudian di sini right line ada \n. Saya balik dulu biar jelas tulisannya. Di sini ya, ada \n. Garis miring, tapi bukan gini garis miringnya, garis miring ke sini. Dari kiri atas ke kanan bawah disebut backslash. Kalau dari kanan ke bawah, dari kanan ke kiri bawah itu slash. Tapi ini backslash, kebalikan dari slash. Ini menambahkan satu enter. Ya, menambahkan satu enter. Bisa dipahami ya? Memberi jarak. Jadi jarak antara hello world dengan press any key to exit itu satu buah garis. Ya. Jadi kalau saya perintahkan tolong dikasih jarak, ya kalian tinggal mengasih slash. Nah, kalau dua garis, dua kali slash n-nya. Backslash ya, backslash n. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi. Gampang kok. Nah, saya nggak akan kasih susah-susah dulu biar nanti pelan-pelan. Baru nanti pelan-pelan nambah susah dikit, gitu ya. Ya. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di sini ada jarak satu baris ya, karena kita menambahkan backslash n. Di sini nggak kelihatan mungkin ya, kalau tadi kelihatan. Kemudian di sini ada tulisan kotak biru ini untuk menampilkan press any key to exit. Paham ya di sini ya? Saya sudah pelan-pelan kali ngajarin ini. Mudah-mudahan kita semua paham. Kemudian, nah ini contoh kalau saya memasukkan statementnya salah. Statementnya salah di sini saya tuliskan console.writeLine, L-nya huruf kecil. Padahal sebenarnya kalau kita menuliskan writeLine dia ada pilihan. Tapi saya tetap menggunakan tulisan yang salah, maka dia akan ada warning. Ada warning seperti itu. Harusnya menulisnya seperti ini. Kalau nggak yang atas, kalau nggak yang ini, kalau nggak yang paling bawah. Ya. Ini salah satu keunggulan kita menggunakan Visual Studio. Dia langsung kebantuin kita penulisan yang benar seperti apa. Oke. Ini cuma tampilan pelengkap saja. Kita next lagi. Nah, setelah kita melakukan pembuatan program ini, tentunya kita akan simpan kan. Cara nyimpannya apa? Dari menu file, sama seperti program aplikasi lainnya. Dari menu file kita pilih save. Di sini ada dua, ada save program, ada save program CSS. Ada save as, ada save. Apa beda save dengan save as? Save as itu
menyimpan ke file yang baru. Kalau Menyimpan save yang sudah ada file, menyimpan ke salah satu file yang sudah ada file. Oke, udah benar ya. Kalau save as itu kita menyimpan dengan nama baru. Kalau save itu kita simpan dengan nama yang sudah ada. Apa gunanya pada masing-masing berbeda? Kalau misalnya sama-sama dokumen baru, maka fungsi save dengan fungsi save as sama. Kalau sama-sama dokumen baru kita baru buat nih, maka tombol save dengan tombol save as sama. Tapi ketika dokumennya sudah jadi, sudah ada, kemudian kita ubah, kalau kita save, maka dia ketimpa dengan perubahan yang kita lakukan. Tapi kalau save as, kita bisa kasih nama baru sehingga dia punya dua dokumen yang berbeda. Bisa dipahami ya? Oke. Kayaknya udah. Nah, cara untuk menyimpan program ada dua cara. Yang pertama pakai menu file save as, ya ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menekan tombol Ctrl S. Di sini ada Ctrl S juga. Jadi setelah ini dia akan menyimpan. Di mana lokasi penyimpanannya? Lokasi penyimpanannya itu sesuai dengan pada saat kita membuka program new project yang pertama kali. Di sini ada letaknya, locationnya. Jadi locationnya sama dengan location yang kita buka tadi. Nah, ini adalah akhir dari slide yang kita akan sampaikan. Kemudian kita akan coba langsung, ya. Kita akan Visual Studio. Jadi saya tutup ya. Untuk PowerPoint ini sudah ada di LMS masing-masing. Sudah ada di LMS masing-masing, kalian bisa cek dan kalian bisa download, dibaca di rumah. Nah, kemudian kita coba menggunakan Microsoft Visual Studio secara langsung. Di sini di LMS ada ya. Videonya juga tadi berupa video sudah saya upload ke YouTube. Untuk absensinya silahkan kalian klik tombol di LMS ini, ya. Ada bit.ly absensi pemrograman dasar, atau di sini yang pertama kalian tulis dulu nama dan kelas di YouTube-nya, buat nama dan kelas. Kemudian di sini kalian klik juga untuk daftar hadir berupa Google Form. Oke. Kemudian kita akan coba praktek langsung menggunakan Microsoft Visual Studio. Ini Microsoft Visual Studio kalau sudah diinstal, logonya seperti ini ya. Logonya sebenarnya bukan ada di luar, adanya di dalam Start, tapi di sini saya keluarkan biar saya mudah membukanya. Di sini sebenarnya ada di Visual Studio. Ini ya, di Visual Studio, kemudian saya bawa dia keluar, ya. Oke, saya sudah klik tombolnya, kita tunggu. Ini tampilannya. Sudah install kan? Belum. Jadi kalau yang belum install, dikejar install, karena saya sengaja pelajaran ini cuma ada beberapa baris perintah saja. Karena saya yakin banyak yang belum install. Makanya saya nggak berani buat program yang panjang-panjang dulu. Kita tunggu ya. Ini tergantung komputernya. Kalau komputernya ini kebetulan lagi buka banyak, kita lagi buka Webex, WA-nya juga aktif. Jadi maka Visual Studio-nya agak sedikit dulu. Nanti ya, installnya nanti. Kalau yang di kelompok yang di rumah ini nanti kita akan buka cara install dulu. Kalau yang di rumah saya harap sudah install sendiri. Bagaimana cara installnya ada di video saya sebelumnya. Ada di YouTube. Nah, tadi kita coba tampilan pertama seperti ini ya. Kemudian cara kita membuka proyek gimana? Ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, new project dari sini atau dari file. Kemudian ada new, ada project.
Ini kebetulan nggak mau diklik, nggak respon dia. Nah, file new project. Tunggu agak lama ya. Maklum, laptopnya lagi ekstra. Oke, kita langsung dari sini aja kalau gitu ya. Halo laptopnya. Mas Teko, kenapa? Oh. Nah, pada saat kita mengklik new project, dia akan inisialisasi template-nya dulu. Tampilan biasa tadi sengaja saya tidak tampilkan itu. Nah, sama ya seperti slide saya tadi ya. Setelah ini kita pilih Visual C, Console Application. Kita bisa ganti nama ini sebenarnya ya. Tadi Console Application 1, karena saya sudah ada yang satu, maka saya bikin di sini dia otomatis menggantinya dengan Console Application 2. Kemudian letak lokasi penyimpanannya ada di sini, di download, di dokumen di Visual Studio 2015 / project. Kita bisa menggantinya kalau kita mau. Kita browse, kita taruh di mana gitu ya. Kita bisa menggantinya. Nah, seperti biasa kita bisa taruh di mana gitu ya. Kalau tadi program konsol 1 yang ini ya. Nah, dia ada projectnya, tapi kita ikuti aja sesuai standar ya. Console application. Begitu kita klik OK, maka dia akan menyiapkan jendela untuk membuat program konsol seperti tadi yang saya kotakin merah tadi ya. Jadi yang belum install, saya harap setelah ini mulailah menginstal. Karena kalau tidak menginstal, tidak akan bisa melanjutkan materi kita selanjutnya. Nah, seperti yang kotak merah tadi, tampilan seperti ini. Sama persis ya. Di mana letak penulisan programnya? Ada di dalam sini. Ya, ada di dalam sini. Lihat, dia terstruktur ya. Yang paling kiri kemudian berada di dalam namespace. Nanti namespace ini ada di dalam di namespace ini berisi kelas program. Di dalam kelas program ini berisi statement static void main. Nah, di dalam static void main inilah kita mengisi programnya. Isinya apa tadi? Konsol. Begitu kita ketik konsol, dia nanti kalau kita nggak hafal pun kita bisa cari di sini. Apa ya? Perasaan konsol lah tadi. Jadi dia ada pilihan di situ. Konsol ada ya konsol ya. Boleh kita klik, boleh kita lanjutkan. Konsol, boleh kita lanjutkan. Di sini kan huruf awalnya besar ya. Begitu kita klik dia langsung otomatis hurufnya berubah. Konsol kemudian dot WRITELAN WRITELAN. Ini ada dua. Apa beda write dengan WRITELAN? Kalau write dia tidak akan menganggap ini dalam satu baris. Tapi kalau WRITELAN dianggap ini tulisan ini akan satu baris. Kita coba pakai WRITELAN. Nah, console.WRITELAN sintaksnya kita harus buat dia dalam tanda kurung 2 gini. Kemudian kita akhiri dulu programnya dengan titik, koma, semikolon ya. Nah, untuk menuliskan tulisannya yang kita mau sampaikan itu ada di dalam sini, di dalam tanda kurung. Kita buka petik 2, menandakan kita akan menampilkan teks. Kemudian di sininya saya menampilkan hai, nama saya Ardi. Junaidi. Kalau tadi kan hello dunia ya.
Kali ini saya menampilkan hai, nama saya Ardi Junaidi. Kita jalankan. Nanti tampilannya akan tampil apa adanya seperti yang saya buat ini. Hai, nama saya Ardi Junaidi. Oke, terima kasih. Lama ya? Cukup lama karena memang saya lagi menjalankan beberapa program sekaligus seperti Webex. Nah, ini kita lihat ya. Perhatikan karena dia langsung hilang. Perhatiin. Tuh. Enggak, dia nampil dulu baru hilang. Tuh, nama saya Ardi Junaidi, baru hilang. Benar ya? Nah, jadi apapun yang saya tulis di sini maka itu yang akan ditampilkan di komputer. Sampai sini paham ya? Sekarang bagaimana supaya dia tampilnya itu agak lama. Jadi misalnya menunggu sampai kita tekan tombol baru dia hilang. Maka kita tambahkan apa tadi? Ada yang masih ingat? Konsol. Kita masih satu perintah aja, konsol write. Kita coba pakai write ya. Write sama kita akhiri dengan titik koma. Di sini kita buat tanda string petik 2. Kemudian kita backslash n biar dia kasih satu baris jarak ya. Kemudian silahkan tekan sembarang tombol. Itu kalau kita jadi programmer bahasanya kita yang tentuin. Kalau yang bikin programnya orang Inggris saya press any key to continue. Kalau kita terserah kita. Ya. Makanya. Jadi kalian nanti bisa bikin WhatsApp sendiri pakai bahasa Indonesia. Kalian bisa bikin aplikasi bisa, kenapa tidak? Kemudian untuk mempause-nya ini kan cuma menampilkan tulisan saja. Untuk mempause-nya maka kita pakai konsol dot apa tadi? Read key. Kemudian kita tutup lagi, jangan lupa selalu kita tutup dulu baru di dalamnya kita buat true. Dia harus true, maksudnya setelah tombolnya ditekan baru dia merasakan oh iya ada tombol yang ditekan baru dia hilang. Itu maksud true di situ. Jadi kalau dia bernilai true baru dia akan eksekusi. Sekarang kita jalankan ulang. Bedanya apa? Bedanya tampilannya akan tahan sampai kita menekan tombol sembarangan, bebas. Tadi hilang sendiri. Kalau yang ini setelah kita tambahkan 2 baris instruksi ini maka dia akan bertahan sampai kita tekan tombol sembarang. Kita lihat ya. Apa yang kita tulis akan tampil seperti ini. Menggunakan bahasa Indonesia. Makanya banyak program aplikasi berbahasa Inggris. Artinya apa? Programmernya bukan orang Indonesia. Jadi kalau kalian jago-jago programmer, bahasa Inggrisnya itu bisa kalian rubah jadi bahasa Indonesia. Ya. Nah, saya buktikan. Saya tekan sembarang tombol. Misalnya saya tekan tombol P, maka dia akan hilang. Sampai situ paham? Bisa? Saya kasih tugas. cuma memperkenalkan diri kalian. Hai, nama saya Ardi Junaidi, saya kelas 10 M1, saya dari kelompok 2. Gampang ya? Yang di rumah juga seperti itu. Gampang, kalau nggak kalian coba nggak akan tahu nanti salahnya di mana. Toh baru 3 baris loh saya kasih, baru 3 baris. Ya? Gampang ya? Gampang ya? Mau saya tambah sedikit?
dikit ya. Yang ini saya simpan. Kan jadi prakteknya yang ini kita simpan. Yang ini kita simpan. Bagaimana cara nyimpannya? Ada dua cara. File, save, atau dengan menekan di keyboard Ctrl. Nah, saya pakai ini aja ya. Saya simpan. Otomatis dia tersimpan. Sekarang saya buka program yang sudah saya buat. Ini saya tutup dulu, saya close. Sambil seperti ini ya. Kemudian saya buka yang sudah saya buat. Yang sudah kita buat yang mana tadi? Kita bukanya pakai project solution, boleh pakai file juga boleh. Kita pakai project solution dulu. Letak aplikasinya ada di sini. Tadi application 2 ya. Kita buka application 2, tapi anggap aja application 2 ini aplikasi 1 karena kalian kan aplikasi 1. Nah, saya buka yang aplikasi 1 yang sudah saya orek-orek sedikit di rumah. Jadi saya buka console application 1 ya. Anggap aja ini console application 2. Jadi begitu saya buka, dia akan tampil program seperti yang kita simpan. Nah, di sini saya akan tambahkan satu atau dua baris. Ada sedikit penambahan. Kita mau menambahkan format seperti ini. Hello. Ya, di sini ada variabel namanya siapa. Kemudian tanggalnya tanggal hari ini. Ya. Kemudian right line-nya sintaksnya seperti ini. Hello, formatnya seperti ini. Di sini saya selipkan ada nama dan ada tanggal. Ya, bagaimana hal ini terjadi kita lihat. Saya jalankan. Ini nanti kita bahas. Kalau yang tugas bukan ini. Kalau yang tugas bukan ini. Cukup yang tadi. Hai, nama saya Adi Junaidi. Saya kelas 10 multimedia 1 misalnya. Saya kelompok 2. Ya. Itu aja, nggak usah sejauh ini. Kalau sejauh ini nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di sini hello world sama. Begitu kita tekan sembarang tombol, tadi dia nanya siapa nama kamu. Saya buat Ardi Bos, Ardi Bos gitu ya. Begitu saya enter, dia akan tanya hello Ardi Bos. Nah, langsung di hari ini tanggal 12 September 2020 jam 10:47. Kemudian saya sambung dengan listing sama kayak tadi. Untuk keluar tekan sembarang tombol. Saya tekan aja tombol yang lain. Maka listing programnya adalah seperti ini. Kalau yang tadi hello world itu ada di atas. Kemudian yang untuk baru program barusan dia menanya siapa nama kamu itu ada di bawah. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Gampang ya? Menarik ya? Menarik ya? Nah, menarik. Dan kenapa saya pilih pemrograman itu Visual C#? Karena Visual C# ini dia tergabung multi-platform. Nanti kita bisa program handphone. Kita bikin program handphone, aplikasi. Nah, nanti keren lah. Dan kita juga bisa nanti ke AR VR. Jadi dari handphone ini 2 dimensi bisa jadi 3 dimensi. Nah, itu pakai bahasa C#. Makanya saya langsung terjunkan ke C#. Sebenarnya kalau sekolah lain belum berani kasih bahasa C#. Ini omongan saya direkam nih ya. Sekolah lain kayaknya belum berani. Mereka biasanya kalau di awal itu mereka kasih kayak Pascal, mereka kasih kayak HTML. Tapi di sini kita akan coba jejelin kalian memang program yang sudah up to date. Walaupun di sini yang versi 2015 ya. Harusnya sih yang 2019, belum ada yang 2020, 2019. Kalau kalian pengen coba yang 2019, silahkan download, silahkan coba. Kurang lebih sama. Cuma ada fitur-fitur baru, tapi belum terlalu kita pakai lah. Ya, karena takutnya di laptopnya nggak kuat, kecuali kalau laptopnya sudah high end, yang harganya 7 juta. Ya, nah, ini kayaknya nih high. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup jelas semua ya. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Di sini saya close, saya simpan lagi ya. Karena nggak saya lakukan apa-apa, jadi buat apa saya simpan? Saya keluarin aja ya. Sampai sini paham ya? Gampang, bisa diikutin. Jadi tugas pertama kalian buat, kalian tampilkan di layarnya itu. Halo, nama saya siapa?
kelas berapa, kelompok berapa. Baris kedua Pak. Kenapa? Baris kedua. Baris kedua tadi pakai apa? Pakai slash n. Buat lagi console.writeLearn dalam kurung itu untuk baris kedua, kalian kasih slash n untuk memisahkan di baris pertama dan baris kedua. Baris ketiga juga seperti itu. Mau tambah beberapa baris, mau buat satu paragraf silahkan. Kalau nama saya ini, hobi saya ini, silahkan. Sekreatif mungkin. Ya, hobi saya jalan-jalan, hobi saya nembak cewek, ngobalin cewek. Saya udah ngajarin ya, tapi silahkan dikreasikan. Karena kalau kalian tidak mencoba, maka tidak akan melekat, tidak akan melekat, tidak akan nanti semakin lama semakin kita akan membuat sedikit agak rumit, sedikit agak kompleks. Kalau kalian tidak coba, kalian tidak akan merasakan kepuasan bahwa saya bisa. Ternyata mudah. Tapi kalau kalian tidak buat, ya tidak akan merasakan hal itu. Ya. Oke, share screen-nya saya tutup. Kita kembali ke Webex. Bagi siswa-siswi yang di rumah, ada yang mau ditanyakan? Silakan hidupkan mikrofonnya kalau mau ditanyakan. Oh, ada yang bertanya di chat. Aku nih juga kok. Wah, apa nih? Aku udah ngerti. Kita baca dari awal ya. Kelompok kita B nih yang ada di Webex nih katanya. Yo, itulah. Iya, aku pun tidak paham. Kalau dijelasin langsung kemarin baru paham. Nah, itu dia kan. Nanti lihat ini direkam, nanti saya kasih di YouTube ya. Kalau kalian kurang paham, nanti kalian putar-putar lagi nggak apa-apa. Iya, ini dari awal tadi rekam. Jadi kalian lihat aja nanti. Kemudian apa nih? Jadi Dek Nana, apa namanya? Dek Nana aku dulu, ya kan? Aku tidak tahu aku. Ya Allah, mudahkanlah untuk mengerti yang dijelaskan ini. Berarti ada yang tidak paham ya. Masih bingung loh. Nah, masih bingung di mana? Coba siapa yang masih bingung? Hidupkan mikrofonnya. Apa yang mau ditanyakan? Kita ulang. Jangankan kau, aku tidak paham. Iya, aku tidak paham nian. Maunya les dengan bapak itu langsung. Jangan, gak usah les lah. Gampang kok, materinya gampang. Ya. Kalau ini web sudah tidak paham, gimana selanjutnya gitu. Makanya harus diinstal dulu, di Visual Studio-nya. Kalian cobakan, mentok dulu. Ya. Oke, ada yang kurang paham? Silakan yang di rumah. Kalau mau diulang, nanti diulang di siaran ulangnya saya upload ke YouTube. Nanti perhatiin pelan-pelan, install dulu aplikasinya, nanti ikutin pelan-pelan kan. Tadi ada 2 kali pengulangan, ada yang pakai PowerPoint, ada yang pakai video YouTube. Nah, yang PowerPoint kalian bisa download nanti di bagian deskripsi di file YouTube-nya. Ya. Sebentar lagi nih Webex-nya akan mati sendiri karena Webex ini kan dijatah 50 menit. Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya cukupkan. Di sini ada yang mau nanya? Kalau di sini kayaknya jelas semua ya. Cuma permasalahan instalasi ya. Ini masih diplastikin ya. Assalamualaikum Pak, kami izin baru. Untuk materi minggu depan, kalau yang kali ini kan kita pakai konsol ya. Untuk yang minggu depan kita sudah bisa pakai kontrol. Jadi kita sedikit berbeda menggunakan Windows Form Application. Jadi kita bisa bikin tombol, ada tombol OK. Kita bisa buat ada tulisan nama, isi pakai text box. Nah, itu minggu depan. Tapi yang kalau sudah kalian kumpulkan tugasnya. Jadi kalau yang nggak kumpul tugasnya saya anggap belum bisa lanjut ke minggu depan. Ya kendalanya mungkin Assalamualaikum Pak, kami izin live dulu baterainya. Oke, silahkan. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya juga lewat Pak. gitu.
Oke, karena memang sudah selesai dan memang cuma itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Jangan banyak-banyak dulu. Banyak tapi kalian tidak paham, mendingan sedikit tapi mengena di kalian. Oke, saya akhiri, saya tutup saja, saya sudahi. Lebih kurang saya mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.